Akibat pegawai salah mencatat, informasi stok jadi nggak akurat. Bagi pemilik toko, ini adalah cobaan yang cukup berat. Akhirnya, pelanggan jadi kecewa dan beranjak. Assalamualaikum teman-teman. Cobaan cukup berat ini pernah dihadapi Pak Amir, seorang pemilik toko grosir pakaian anak di Bekasi. Sebagai sebuah tempat grosir, toko Pak Amir melayani banyak reseller baju anak. Kurang lebih setengah tahun yang lalu, Pak Amir terpaksa harus mengembalikan sejumlah uang pembayaran dari pelanggannya. Kerugian secara materi dan non-materi pun harus ditanggung Pak Amir. Jadi ceritanya, Pak Amir ini memiliki seorang pegawai bernama Dani. Tugas harian Dani mencatat barang masuk dan keluar di toko. Staf gudanglah ceritanya Pak Dani ini. Oleh Pak Amir, Dani dibekali sebuah buku tebal seukuran kertas folio, gunanya untuk mencatat mutasi barang di gudang. Misal, ada barang baru datang dari supplier, dicatat oleh Dani di buku itu. Dan jika ada barang keluar dari gudang juga dicatat. Akan tetapi, saat ada pembelian dari pelanggan di toko, pencatatan dilakukan di buku yang lain. Pencatatan dilakukan pegawai Pak Amir lainnya di bagian penjualan, dan pencocokan kedua buku itu dilakukan secara manual. Suatu hari, Pak Amir mendapat seorang reseller baru yang akan melakukan pembelian gamis dan pokok anak masing-masing sebanyak 2 lusin. Sejumlah uang langsung ditransfer oleh pembeli ke rekening toko Pak Amir lunas, dan Pak Amir harus mengirimkan barang pesanan itu maksimal 2 hari setelah pelunasan. Seingat Pak Amir, beberapa hari sebelumnya supplier baju muslim baru datang. Asumsi Pak Amir stok barang aman, tapi ternyata asumsi Pak Amir salah. Ada 2 poin yang luput dari perhatian Pak Amir. Pertama, beberapa hari sebelumnya memang ada stok gamis dan koko anak yang masuk dari supplier. Tetapi itu hanya 4 kodi. Padahal biasanya truk supplier mengantarkan sebanyak 5 kodi. Kedua, setelah stok gamis dan koko masuk, langsung ada transaksi pembelian baju gamis dan koko anak sebanyak 3 kodi. Jadi sebenarnya stok gamis dan koko anak hanya tinggal 1 kodi. Tidak cukup kan untuk memenuhi pesanan yang 2 lusin ini? Drama pun terjadi saat hari pengiriman barang. Dani, staf gudang Pak Amir yang ditugasi untuk melakukan packing barang, melaporkan kekurangan barang. Pesanan yang di-packing harusnya 2 lusin, sedangkan barang yang ada hanya 2 kodi, jadi kurang 4 pieces. Pak Amir lalu menghubungi reseller barunya dan berjanji akan segera mengirimkan kekurangannya pekan depan. Tetapi reseller tidak mau, karena baju yang dipesan itu ternyata akan digunakan untuk seragam piknik yang pelaksanaannya sudah mepet. Reseller pun kecewa dan membatalkan pesanannya itu. Konsekuensinya, Pak Amir harus mengembalikan uang yang sudah dibayar oleh reseller. Selain mengalami kerugian secara materi, Pak Amir harus rela kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Belajar dari peristiwa ini, Pak Amir merasa perlu bantuan pencatatan yang lebih dari sekedar buku besar. Lalu Pak Amir mendapat rekomendasi dari resellernya tentang aplikasi kasir iPos yang selama ini dipakai di toko reseller itu. Kemudian Pak Amir memutuskan untuk menggunakan aplikasi kasir iPos dan merasakan keajaiban dunia pencatatan digital. Dengan aplikasi iPos, kini Pak Amir bisa mengelola stok dengan lebih akurat dan efisien. Pencatatan stok yang sebelumnya dikelola secara manual, kini dilakukan secara otomatis dengan aplikasi. Setiap pergerakan barang tercatat dengan teliti, sehingga resiko kesalahan pencatatan pun bisa dihindari. Tidak hanya itu, iPos juga dilengkapi dengan pelacakan real time dan prediksi stok. Jadi Pak Amir bisa mengetahui jumlah stok barang di gudang dimanapun dan kapanpun. Dengan aplikasi iPos, teman-teman bisa mengatur jumlah stok minimal barang. Aplikasi ini akan mengingatkan teman-teman ketika stok akan segera habis. Jadi kan bisa menghindari nih kehabisan stok, sehingga kita bisa mencegah kekecewaan para pelanggan. Nah, semoga cerita tadi bisa menginspirasi teman-teman untuk segera merapikan manajemen gudang menggunakan aplikasi iPos. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.